Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi dalam pembahasan prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang mana pembahasan kali ini tentang khiyar. Khiyar ini bagian dari jual beli. Nah, yang akan kita bahas mulai dari pengertian khiyar dalam Islam. Kemudian macam-macam khiyar dalam Islam. Kemudian seputar khiyar, jialah, dan jual beli. Pertama, pengertian. Dikutip dari buku fikih Muamalah, karangannya Profesor Dr. Haji Abdurrahman Ghazali, MA, secara etimologi, al-khiyar memiliki arti pilihan, sedangkan secara terminologi, khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan jual beli atau membatalkan. Jadi khiyar ini dalam jual beli istilahnya ada pilihan, boleh melangsungkan akadnya atau boleh melanjutkan akadnya atau boleh melangsungkan jual belinya atau membatalkan karena sebab tertentu terhadap barang tersebut atau tidak sesuai dengan keinginan barang dengan pembeli. Tujuan dari adanya khiyar adalah supaya kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, tidak mengalami kerugian maupun penyesalan setelah melakukan sebuah transaksi yang dilakukan. Jadi tujuannya adalah biar sama-sama tidak ada penyesalan di kemudian hari apabila si pembeli tadi melihat barang yang ternyata nyampe di rumahnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu menghindari hal itu. Makanya ada khiyar, adanya khiyar atau pilihan. Khiyar majelis. Nah, ini macam-macamnya khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis ini adalah satu atau masih dalam satu transaksi yang mana transaksi ini masih ada di tempat. Itu yang disebut dengan khiyar majelis atau masih dalam keadaan dalam satu tempat. Misalnya masih berhadapan dengan si penjual atau si pembeli. Disebut dengan khiyar majelis. Khiyar majelis adalah tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada saat mereka masih berada di tempat transaksi yang menyebabkan terjadinya jual beli atau sebaliknya. Jadi khiyar ini sebuah pilihan bagi si pembeli atau penjual. Nah, ini barang ini mau dijual ke si A. Nah, misalnya begitu. Tapi ada khiyarnya atau ternyata si A ini orangnya picik atau bagaimana akan dibuat hal yang tidak baik, maka si penjual boleh tidak melakukan transaksi atau ya ya dengan kesepakatan apapun yang sekiranya tidak terjadi jual beli. Ini khiyar yang disebut dengan. Tapi masih dalam satu tempat. Tidak si pembeli masih berada di situ. Ini disebut dengan khiyar majelis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya, pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, beberapa ulama menyebutkan ini tentang batas waktu, tentang khiyar syarat ini, eh, banyak menganggapnya bahwa 3 hari, maksimal 3 hari. Jadi apabila selama 3 hari ini tidak ada tindak lanjut dari si pembeli, maka khiyar syarat ini jual beli yang tadi itu maka boleh dijual kembali oleh si penjual kepada pembeli yang lain. Selama dalam proses atau dalam masa khiyar syarat belum nyampe 3 hari, maka si penjual tadi tidak boleh menawarkan dagangannya kepada orang lain. Apabila sudah nyampe 3 hari, maka si penjual tadi boleh
menawarkan dagangannya itu kepada pembeli yang lain. Apabila si pembeli tadi tidak ada tindak lanjut. Makanya sebagaimana mazhab Syafi'i ini mengatakan bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya memberikan syarat lebih dari 3 hari. Atau jadi sebarang apa saja. Cuman gini, ada beberapa ulama juga menyebutkan bahwa tergantung barangnya. Kalau barangnya itu tidak awet, maka khiyar syaratnya itu menyesuaikan kondisi barang tersebut. Misalnya, apabila ini sehari, maka barang ini akan rusak karena tidak awet. Nah, maka khiyar syarat tersebut tidak harus batas 3 hari karena menyesuaikan barang. Kalau misalnya masih bersikukuh untuk 3 hari, maka yang rugi adalah si penjual tadi karena barang ini tidak awet. Kalau sehari atau 24 jam barang ini akan rusak atau istilahnya bau atau busuk atau bagaimana. Nah, maka khiyar syaratnya itu tidak boleh lebih atau tidak sampai merusak barang tersebut. Akhirnya minimal kalau 24 jam dia barang tersebut adalah akan terjadi kerusakan, maka dicukupkan separuhnya dari 24 jam atau 12 jam. Jadi seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah khiyar IB. Khiyar IB adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan pada barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Atau dengan kata lain, jika seseorang membeli barang mengandung kecacatan dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjual dengan meminta ganti barang yang baik atau meminta kembali uangnya atau sesuai dengan perbandingan kerusakannya. Nah, khiyar IB ini biasanya terjadi di beberapa aplikasi, contoh di Lazada, di Tokopedia ataupun di Shopee. Nah, di situ kalau misalnya barang yang dibeli tidak sesuai, maka di situ ada yang namanya boleh mengembalikan barang dengan catatan ketika membuka barang tersebut dengan di video. Itu kan sudah menjadi persyaratannya dari si penjual. Maka tidak ada eh, apa namanya? Tidak ada penipuan di situ atau unsur gharar di situ. Makanya pembelian di aplikasi atau yang biasanya pembelian online itu makanya sah-sah saja hukumnya, sah-sah saja. Apalagi yang sering terjadi adalah cash on delivery atau COD ya. Biasanya ketika seseorang membeli, contohnya di Shopee lah, misalnya membeli sesuatu, misalnya barang. Jadi barang tersebut kan sudah ditampilkan. Sudah ditampilkan sifat-sifatnya, kemudian jenis barangnya, bahwa barang ini bisa begini-begini, misalnya. Ataupun handphone ini keluaran terbaru, barangnya baru, masih segel, dan ya semuanya bisa. Misalnya tipe mereknya berapa, harganya sudah ditentukan. Nah, sekarang tinggal pembelinya suka dengan barang tersebut atau tidak. Kalau misalnya sesuai dengan deskripsinya, maka silakan dibeli. Kemudian, nah, akadnya ini kan pembayarannya setelah barang sampai. Nah, apabila terjadi yang namanya gharar di situ tidak sesuai dengan deskripsi, maka boleh mengembalikan. Nah, untuk akadnya adalah kan di kolom chat itu ada. Makanya di situ bisa ditanyakan ke pihak penjual oleh si pembeli. Bagaimana kondisi barang untuk memastikan barang tersebut keotentikannya, keoriginalannya. Jadi seperti itu. Kemudian juga pembelian dengan menggunakan DP atau kalau bahasa Maduranya itu pancer. Nah, dalam beberapa ulama menyebutkan bahwa hukum pancer itu atau membeli barang dengan pancer
itu tidak diperbolehkan. Karena menganggapnya ini adalah mengambil hak orang lain secara batil. Karena ibaratnya pembelian kepada KPR atau perumahan, itu harus ada DP terlebih dahulu. Nah, apabila si pembeli tadi tidak melanjutkan pembeliannya sebagai DP tadi, maka uang itu habis atau hangus. Maka hal itu yang dilarang oleh Islam. Cuma ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi hal itu tidak bisa dijadikan hujah. Hujahnya tidak dijadikan hujah karena pendapatnya sangat doif dan sangat banyak yang mengecam tentang hal itu. Jadi, hukum DP adalah tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena ibaratnya mengambil hak orang lain secara batil. Ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk pengembaliannya, ini pengembaliannya di sini dijelaskan pengembaliannya adalah dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, pihak pembeli hendaknya mengembalikannya dengan segera tanpa menunda-nunda. Karena menunda-nunda waktu pengembalian, terlebih lagi dalam waktu yang cukup lama, ini akan membuat eh, perasaan yang tidak baik kepada si penjual. Khawatir bagaimana dan bagaimana. Makanya di aplikasi Shopee itu pengembaliannya juga berjangka waktu. Nah, tujuannya di sini. Jadi Islam benar-benar eh, menghargai, benar-benar menuntun secara hukum dengan baik. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Kurang lebihnya kita diskusi pada pertemuan berikutnya minggu ke depan. Kita tanya jawab di session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.